بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Para pecinta nafahat ilahiyah, kali ini kita akan melanjutkan kalam hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Bismillah, kalam hikmah ke-181. Bisa jadi orang yang menerangkan suatu tahapan spiritual adalah orang yang baru ingin sampai pada tahapan itu. Kadang pula orang itu telah sampai pada tahapan yang dimaksud. Yang demikian itu memang tanpa kabur, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin. Penjelasan keterangan syarah. Tutur kata seseorang tidak selalu mencerminkan tinggi atau rendahnya makom yang dimilikinya, dan juga tidak dengan pasti menunjukkan bahwa orang tersebut telah mencapai tahap tertentu, terkait apa yang disampaikan. Bahkan, seringkali seseorang berbicara tentang suatu makom, meskipun dirinya baru dalam proses menuju tahap tersebut. Sebaliknya, ada pula mereka yang telah mencapai makom tertentu, tetapi justru berbicara tentang hal yang berada di bawah makom yang telah dicapainya. Fenomena semacam ini seringkali tampak kabur dan sulit dipahami, kecuali bagi orang-orang dengan mata batin yang tajam, yaitu mereka yang telah meraih makom marifat. Mereka yang hatinya telah terbuka dan memahami hakikat dari marifat billah, dapat mengenali apakah seseorang telah mencapai makom tertentu atau belum. Analogi yang relevan dengan hal ini adalah bagaimana seorang penduduk desa menceritakan tentang desanya, dibandingkan dengan seseorang yang baru akan masuk ke desa tersebut, namun sudah mencoba menggambarkannya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian hukama, ada kalanya seseorang yang baru hendak memasuki sebuah makom memiliki ciri berupa panjangnya penuturan, sedangkan mereka yang telah sampai akan berbicara dengan ringkas. Namun, ungkapan ini bukanlah aturan baku. Tidak sedikit dari kalangan arifin al-wasyilin, orang-orang yang telah mencapai makom tinggi, memberikan nasihat dengan penjelasan panjang. Sebaliknya, ada pula mereka yang belum mencapai makom tertentu tetapi lebih memilih berbicara secara ringkas. Bismillah, kalam hikmah ke-182. Tidaklah pantas seorang salik mengungkapkan karunia warid yang telah ia dapatkan. Sebab, yang demikian itu akan mengurangi pengaruh warid dalam hatinya, dan menghalanginya dari ketulusan kepada Rabb-nya. Penjelasan keterangan syarah. Seorang murid yang sedang menempuh perjalanan dalam pencarian Tuhan, yang sering disebut sebagai salik, dituntut untuk menjaga ilmu, amal, dan kondisi hati, atau haliyah, yang dianugerahkan kepadanya. Mengungkapkan atau membicarakan amal yang telah dilakukan, seringkali menjadi penyebab berkurangnya keikhlasan seseorang. Demikian pula, menceritakan keadaan hati yang dirasakan, bisa menunjukkan kurangnya kesungguhan serta ketulusan hubungan dengan Tuhannya. Keadaan hati atau al-ahwal yang dialami seorang murid adalah pemberian Allah yang Maha Perkasa. Ini menciptakan perasaan gelisah, takut, ataupun rindu dalam hati seseorang. Jika keadaan-keadaan ini diumbar, maka akibatnya adalah melemahnya efek spiritual dari pengalaman tersebut, seolah-olah sinarnya meredup. Pengaruhnya digambarkan seperti air mendidih dalam sebuah kendi, yang kemudian dituangkan air dingin. Proses mendidih akan memakan waktu lebih lama, untuk kembali seperti semula. Kendati api yang menyala kecil dan tak begitu membara, panas itu tetap membawa manfaat apabila dijaga dan dibiarkan menyala tanpa gangguan. Lebih lanjut, menyebarkan cerita tentang pengalaman spiritual, atau waridat ilahiyah, seringkali mendorong orang lain untuk mendekat, karena rasa penasaran yang timbul dari kisah tersebut. Akibatnya, penghargaan atau pemberian dari orang lain pun muncul sebagai dampaknya. Musyonif kemudian memberikan nasihat tentang adab dalam menerima pemberian ini pada hikmah-hikmah berikutnya. Bismillah, kalam hikmah ke-183. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu. Penjelasan keterangan syarah. Mengulurkan tangan untuk menerima dari orang lain, memiliki dua bentuk utama, tanpa meminta terlebih dahulu dan setelah meminta. Setiap bentuk ini memiliki hukum tersendiri dalam syariat. Menerima tanpa meminta terlebih dahulu disyaratkan dengan dua hal, ilmiah dan sufiyah. Ilmiah berarti hanya menerima dari orang yang pekerjaannya halal,
tidak ada campuran antara halal dan haram, serta bukan dari mereka yang tergolong mahjur alaih, seperti anak kecil, orang gila, atau budak. Sufia menekankan bahwa penerimaan hanya dilakukan setelah kejelasan mengenai ilmu dan keadaan pemberi terjamin. Adapun menerima setelah meminta, terdapat pembahasan yang terbagi menjadi dua sisi. Pertama, terkait hukum meminta itu sendiri, apakah diperbolehkan atau tidak. Kedua, berkaitan dengan hukum barang yang diterima setelah permintaan tersebut. Hukum asal meminta adalah boleh, sebagaimana firman Allah, adapun terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Jika meminta-minta dilarang, tentu Allah tidak akan menganjurkan untuk menghormati mereka yang melakukannya. Namun, hukum asal ini dapat berkembang menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram berdasarkan situasi. Hukum wajib berlaku jika meminta diperlukan untuk mempertahankan nyawa, sehingga jika seseorang tidak melakukannya, ia akan berujung pada kematian. Dalam kasus ini, syariat mewajibkan permintaan agar menjaga kehidupan basyariah atau kehidupan manusia. Bahkan Sufiyah memandang wajib meminta bagi mereka yang takut kehilangan kehidupan ruhaniyahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Kistolani dalam kitab Syarah Bukhari yang mengutip Ibnu Arabi, permintaan adalah wajib bagi seorang murid di awal perjalanan spiritualnya. Hukum sunnah berlaku jika seseorang meminta demi kepentingan orang lain sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Nabi Muhammad sendiri pernah meminta pakaian dari sahabat-sahabatnya saat menerima tamu yang membutuhkan pakaian. Hukum makruh ditetapkan bagi orang yang tubuhnya kuat dan mampu mencari nafkah sendiri, tetapi tetap memilih untuk meminta. Namun demikian, kerugian ini hanya berlaku jika orang tersebut tidak disibukkan dengan ibadah atau zikir. Jika ia lebih fokus kepada Allah dan sibuk dengan urusan spiritual, maka meminta bisa menjadi hal yang diperbolehkan, sebagaimana dilakukan oleh banyak arifin. Contoh teladan diberikan oleh Abu Ja'far Al-Haddad, guru Syekh Junaid, yang sering meminta-minta dari beberapa pintu, antara waktu maghrib dan isya. Awalnya, orang-orang merasa heran, namun akhirnya memahami hikmah perbuatannya. Begitu pula dengan Syekh Abu Sa'idi Al-Horos ketika menghadapi kesulitan besar. Ia menjulurkan tangannya untuk meminta sembari mengatakan, siapa yang memiliki harta milik Allah? Lebih jauh lagi, Syekh Ibrahim bin Adham menjaga kebiasaan beritikaf di Masjid Jami Kota Basrah selama 3 hari penuh tanpa berbuka. Setelah itu, ia keluar untuk mencari makanan di pintu-pintu Masjid Baghdad dengan cara meminta. Begitu pula dengan ulama besar Sufyan ats-Tsauri yang meminta makanan karena Allah semata. Jika memperoleh banyak makanan, ia mengambil seperlunya dan meninggalkan sisanya. Pelajaran dari kisah-kisah ini menunjukkan bahwa meminta-minta bukanlah semata persoalan duniawi, melainkan dapat menjadi bagian dari perjuangan spiritual sesuai dengan niat dan kebutuhan masing-masing individu. Sebagian besar ulama yang disebutkan di atas adalah individu-individu yang telah meninggalkan dunia fana, karena mereka lebih memilih akhirat sebagai tujuan hidupnya. Namun, pilihan tersebut tidaklah sampai merendahkan syariat, hakikat, atau memadamkan cahaya makrifat. Dalam konteks syariat, hukum mubah berlaku bagi seseorang yang meminta sesuatu untuk kebutuhan yang tidak bersifat darurat. Contohnya adalah meminta bantuan untuk melunasi hutang, menambah pakaian, atau makanan, hal-hal yang memang diperlukan meskipun tidak dalam kondisi kritis. Sebaliknya, hukum haram berlaku bagi orang yang meminta demi memperkaya dirinya, atau menambah harta yang sudah mencukupi kebutuhannya. Seperti dalam hadis yang menyatakan, barang siapa telah memiliki 40 dirham, maka meminta haram baginya. Selain itu, hukum haram juga diterapkan ketika seseorang meminta dengan cara memaksa pihak pemberi. Dari sisi barang yang diperoleh melalui meminta, jika yang memerlukan adalah fakir miskin, maka barang tersebut dapat diambil. Namun, bila pemberian itu jatuh kepada orang kaya, sebaiknya ia mendistribusikannya kepada orang lain secara diam-diam, misalnya dilakukan pada malam hari. Rezeki yang Allah tetapkan bagi hambanya dibagi menjadi 2. Pertama, rezeki yang diperoleh melalui usaha atau sebab tertentu. Rezeki ini diperuntukkan bagi hamba yang berada pada makom asbab, dan hukum mengenai hal ini telah diatur dalam kitab-kitab fikih. Kedua,
Rezeki yang datang tanpa usaha atau pencarian, rezeki ini dianugerahkan kepada hamba yang berada pada makom tajrid. Untuk jenis rezeki kedua ini, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi. 1. Tidak merasa menerima pemberian kecuali hanya dari Allah. Jangan sampai hati menganggap pemberi sebagai sebab utama dari rezeki yang diterima. 2. Penerimaan harus sesuai dengan ilmu. Pemahaman ini terbagi menjadi dua, ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir mengajarkan agar penerimaan dilakukan dari tangan seseorang yang balik, berakal, dan bertakwa. Sementara ilmu batin menegaskan bahwa pemberian hanya boleh diterima jika memang benar-benar membantu diri dalam kebutuhan mendesak. Dari petunjuk tersebut, hikmah yang diturunkan oleh sang penulis ini memiliki manfaat besar bagi ahli tajrid. Tujuan utama sang penulis bukanlah mendorong perilaku meminta-minta, melainkan memberikan bimbingan agar seseorang melatih keyakinannya dan tidak bergantung kepada sesama makhluk. Jika hati seseorang masih condong kepada manusia, maka sebaiknya ia tidak menerima pemberian apapun dan juga tidak mengulurkan tangan untuk meminta, sampai keyakinannya terhadap Allah sebagai pemberi sejati telah tertanam kuat. Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa syarat-syarat tersebut berlaku dalam kasus menerima barang tanpa meminta. Namun untuk kasus seseorang yang memang meminta, syaratnya menjadi lebih sederhana. Hanya perlu memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, dan berusaha keras menanamkan prinsip tersebut hingga menjadi sifat alami dalam hati. Dengan demikian, ajaran ini mendorong setiap individu untuk membangun ketergantungan penuh kepada Allah, dan menjaga hati dari kecenderungan kepada makhluk. Keyakinan tersebut tidak hanya sekadar pengetahuan intelektual, atau keyakinan dangkal, tetapi harus benar-benar muncul dari hati yang tulus, dan perasaan terdalam individu. Bismillah, Kalam Hikmah ke-184. Terkadang seorang arif merasa malu meminta sesuatu yang ia butuhkan kepada Rabb-nya, karena telah merasa puas mengikuti kehendaknya. Maka mana mungkin ia tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluknya. Al-Arif merupakan seorang hamba yang telah mencapai tingkat penghayatan mendalam dalam ibadah serta kedekatan kepada Allah secara penuh. Ketika seorang arif hendak berdoa kepadanya sebagai bentuk ibadah, ia merasa malu karena sudah merasa cukup dengan tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya. Jika seorang arif merasa malu untuk mengajukan permintaan kepada Allah, bagaimana mungkin ia tidak merasa malu untuk meminta kebutuhan kepada selainnya? Oleh karenanya, Allah tentu menganugerahkan pemberian yang jauh lebih utama daripada yang diberikan kepada hamba-hambanya yang hanya meminta langsung, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya. Suhail bin Abdillah pernah berkata, tidak ada waktu sedetik pun kecuali Allah memerhatikan keadaan hati hamba-hambanya. Jika hati seorang hamba lebih memilih untuk berharap kepada selainnya, maka Allah akan memberikan kuasa kepada setan atas hati tersebut dan menutup pintu hatinya. Suatu ketika, Al-Wasiti ditanya, "Mengapa engkau tidak pernah meminta apapun kepada Allah?" Beliau menjawab, "Aku takut jika aku dikatakan, apabila engkau meminta kepadaku hal yang sudah menjadi bagianmu, berarti engkau mencurigaiku. Namun, jika engkau meminta kepadaku sesuatu yang bukan bagiannya, sungguh engkau telah memperlihatkan buruknya adabmu terhadapku. Jika engkau menyerahkan dirimu pada aturanku, maka aku akan mengatur semua urusanmu sesuai dengan keridhoanku." Bismillah, Kalam Hikmah ke-185. Apabila ada dua hal yang membuat kalian bingung untuk memilihnya, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu kalian, lalu ikutilah. Sebab, tidak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. Penjelasan keterangan syarah. Bagi para murid As-Salikin As-Sairin yang terlibat dalam perjuangan besar, pertimbangan seperti hikmah yang disebutkan di atas adalah benar adanya. Allah berfirman, "Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Dalam perjalanan spiritual seorang murid, segala hal yang memberatkan nafsu dan membuat hati menjauhinya, seringkali menunjukkan kebenaran. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seorang murid untuk mengikuti apa yang sulit bagi nafsunya. Sebaliknya, setiap perkara yang cenderung meringankan nafsu, bisa jadi merupakan kebatilan, sehingga wajib baginya untuk menghindarinya.
Pemahaman ini amatlah individual dan bervariasi dalam banyak konteks. Ada saat-saat di mana nafsu terasa berat untuk diam, tetapi ringan untuk berbicara, terutama bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan sikap diam. Kadang nafsu merasa berat untuk beruslah, tetapi di waktu lain berat untuk berada di keramaian. Nafsu juga bisa merasa berat untuk berpuasa pada satu keadaan, dan mudah dalam kesempatan lain. Begitu pula dengan meminta sesuatu, bisa jadi awalnya terasa ringan karena kebiasaan, tetapi pada kondisi tertentu berat bagi hati. Hal ini terus berlangsung dalam berbagai bentuk. Seorang hamba harus senantiasa mawas diri, dan melakukan kebalikan dari apa yang dikehendaki nafsunya. Ia harus mencurigai kebaikan yang disuguhkan oleh nafsunya, dan tetap bersabar menghadapi kehendaknya. Ketika hati seorang murid telah bersih dan penuh kesucian, hingga tidak tersisa apapun selain Allah di dalamnya, maka saat itulah ia wajib mengikuti kehendak hati, karena hati yang bersih hanya dipenuhi oleh Allah. Dari penjabaran ini, jelas bahwa urusan seorang arif billah bertolak belakang dengan seorang murid as-salikin as-sairin. Bagi as-salikin, perencanaan serta pilihan bisa menjadi hal yang berbahaya, sementara bagi seorang arif, hal tersebut justru bermanfaat. Berkumpul dengan makhluk lain mungkin membahayakan as-salikin, tetapi memberikan manfaat bagi al-arif. Bicara secara berlebihan berbahaya bagi as-salikin, tetapi tidak bagi al-arif. Begitu juga dengan dunia, ia dapat menjadi ujian besar bagi as-salikin, namun terkadang mendatangkan manfaat untuk al-arif. Pada akhirnya, urusan al-arif al-wasyilin memang bertentangan dengan urusan as-salikin as-sairin. Oleh karena itu, seorang murid yang ingin memerangi hawa nafsunya sangat membutuhkan bimbingan dari guru yang dapat mendidiknya. Tanpa bimbingan seorang guru, murid seringkali tertipu oleh keadaan yang ia hadapi. Bahkan jika ia mampu membedakan antara yang benar dan salah, melawan dominasi hawa nafsu tetap menjadi tantangan besar, tanpa motivasi dan panduan. Hal ini adalah sunnatullah bagi hambanya, sebab nafsu tidak akan melepaskan apa yang diinginkannya begitu saja. Maka menjadi keharusan bagi para as-salikin as-sairin untuk menyerahkan urusannya kepada orang yang mampu menolong mereka dalam perjalanan spiritual ini. Beban syariat selalu memberikan jalan untuk menekan hawa nafsu. Barang siapa yang tidak menjadikan syariat sebagai kendalinya, ia telah tergelincir ke dalam kekufuran. Dan seseorang hanya jatuh dalam kekufuran ketika ia tunduk sepenuhnya kepada nafsunya sendiri. Bismillah. Kalam hikmah ke-186. Di antara tanda memperturutkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalan sunnah, namun malas dalam melaksanakan amalan wajib. Penjelasan keterangan syarah. Dalam hikmah ini dijelaskan suatu timbangan yang dapat digunakan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Secara umum, prinsip ini sebenarnya telah termasuk dalam timbangan pertama yang dibahas pada hikmah sebelumnya. Penjelasannya adalah bahwa salah satu sifat nafsu adalah merasa berat hati ketika kewajiban dilakukan oleh orang banyak, karena tidak memberi kelebihan atau nilai istimewa dibandingkan orang lain. Sebaliknya, nafsu cenderung bersemangat melaksanakan amalan sunnah, terutama yang hanya dilakukan oleh segelintir orang, agar merasa memiliki nilai lebih dibanding yang lain. Motivasi dalam menjalankan amalan sunnah seringkali berasal dari keinginan mendapatkan pujian atau pahala. Namun, menurut pandangan para hukama, motivasi semacam itu merupakan bagian dari dorongan hawa nafsu. Ketika seseorang rajin mengerjakan amalan sunnah, tetapi malas dalam menunaikan kewajiban, hal tersebut menjadi salah satu tanda bahwa dirinya sedang mengikuti nafsu. Oleh karena itu, seorang hamba wajib mendahulukan dan memprioritaskan kewajiban daripada amalan sunnah, kecuali amalan sunnah yang bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan kewajiban, seperti melaksanakan sunnah qobliyah, agar hati menjadi lebih khusyuk saat melaksanakan kewajiban. Jika khusyuk sudah dapat dicapai tanpa melalui amalan sunnah tersebut, maka perantara tersebut tidak diperlukan lagi. Bagi para sufi, amalan sunnah terbesar adalah menghabiskan waktu untuk menyaksikan keagungan Tuhan melalui tafakur, merenung, atau kegiatan lain seperti zikir, yang dapat membawa mereka kepada makom yang lebih tinggi. Barang siapa meninggalkan kesenangan dunia beserta kemilaunya, maka ia telah mencakup semua kewajiban dan amalan sunnah, meskipun ia di malam hari tidur dan di siang hari tidak berpuasa.
Dalam sebuah hadits yang mengisahkan Nabi Daud, beliau pernah bertanya kepada Tuhan, "Wahai Tuhanku, di manakah aku dapat menemukanmu?" Allah kemudian berfirman, "Tinggalkan dirimu sendiri, maka engkau akan menemukanku lebih dekat daripada dirimu sendiri." Asy-Syaikh Abdul Hasan juga pernah berkata, "Kerjakanlah satu wirid saja, yaitu hancurkan nafsumu dan tumbuhkan cinta kepada Tuhanmu." Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Bismillah, Kalam Hikmah ke-187. Allah sengaja menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, agar engkau tidak sampai tertinggal karena menunda mengerjakannya. Dan Allah memberi keluasan waktu bagimu, agar tetap ada kesempatan untuk memilih. Penjelasan keterangan syarah. Sebagian sifat dasar nafsu adalah gemar menunda-nunda amal perbuatan. Jika keputusan sepenuhnya diserahkan kepada nafsu, niscaya ia tidak akan pernah bersedia mendekat kepada Tuhannya. Allah mengetahui bahwa di antara hambanya ada yang hatinya benar-benar tak tergerak oleh cinta kepadanya. Bahkan, terkadang rasa cinta saja belum cukup untuk membawa seseorang menuju jalan mendekat kepadanya. Oleh karena itu, Allah menciptakan neraka dan surga sebagai sarana untuk menggiring manusia. Barang siapa yang menuju kepadanya, Allah menjanjikan surga sebagai balasan. Namun, bagi mereka yang membangkang dan enggan taat kepadanya, siksaan pedih telah dijanjikan. Sebagai bentuk ujian atas ketaatan hambanya, Allah menetapkan berbagai kewajiban, serta menentukan waktu pelaksanaannya. Penentuan waktu ini bertujuan agar manusia dapat segera menghadap dan melaksanakan kewajiban kepadanya. Sebab, jika keputusan pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada manusia, kemungkinan besar hanya sedikit sekali yang benar-benar bersedia beribadah, kecuali mereka yang cinta sepenuh hati kepadanya. Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, Dia melonggarkan rentang waktu pelaksanaan kewajiban agar manusia dapat berpikir dan memilih dengan bijak. Contohnya, Allah memperluas waktu sholat zuhur hingga menjelang asyar, asyar sampai maghrib, maghrib hingga isya, isya sampai menjelang subuh, dan subuh hingga terbitnya matahari. Penetapan waktu ini dibuat agar manusia diberi kesempatan memenuhi kewajiban mereka, tanpa merasa berat tertekan oleh keterbatasan waktu. Sekiranya waktu tersebut dipersempit, hal itu tentu akan menyulitkan banyak hambanya. Segala puji bagi Allah atas segala anugerah dan kasih sayang yang begitu melimpah. Konon dikatakan, Allah pernah berfirman kepada hambanya, "Bukankah aku telah mengangkatmu dari keadaan tiada menjadi ada? Aku telah memberikan pertolongan kepadamu melalui berbagai keutamaan dan kebaikan. Aku menjadikan matamu bersinar agar engkau mampu melihat kekuasaanku dan memahami tanda-tanda kebesaranku. Aku juga menanamkan cahaya di dalam hatimu, agar engkau dapat mengerti firmanku, menjauh dari siksaku melalui ketaatanmu, serta berharap pahala yang aku janjikan kepada orang-orang yang patuh. Adapun bagi mereka yang membangkang, aku telah menyiapkan siksaan sebagai balasannya. Aku memaksamu untuk beramal sesuai dengan kemampuanmu, dan melonggarkan waktu sempit itu untukmu. Bahkan jika engkau melaksanakan kewajibanku sejak awal usia hingga akhir hayatmu, niscaya aku tetap akan menerimanya. Maka siapa lagi yang akan menghalangimu untuk menjalankan perintahku? Tidak ada alasan lain pada dirimu kecuali kesesatan dan kelalaian. Sebagaimana pepatah mengatakan, barang siapa bersungguh-sungguh mencari, maka dia akan menemukan apa yang dicari. Dan barang siapa meninggalkan kesempatan itu, maka dia hanya akan menanggung kerugian. Bismillah, Kalam Hikmah 188. Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hambanya dalam berhubungan dengannya, sehingga Dia menjadikan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban mereka. Lalu Allah menggiring mereka kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Rabbmu kagum dengan orang-orang yang digiring ke surga dengan menggunakan rantai tersebut. Penjelasan keterangan syarah. Allah mengetahui bahwa semangat hamba-hambanya dalam berhubungan dengannya seringkali sangat sedikit. Karena itu, Allah menetapkan kewajiban untuk taat kepadanya, dan memberikan ancaman bagi yang mengabaikannya, bahkan menggiring mereka dengan rantai-rantai kewajiban. Nabi bersabda bahwa Allah merasa takjub kepada orang-orang yang digiring ke surga dalam keadaan terbelenggu oleh rantai.
Sebagian ulama berpendapat bahwa rasa takjub yang dinisbatkan kepada Allah di sini adalah cara Allah menunjukkan keunikan fenomena tersebut kepada makhluknya. Hal ini memang terlihat aneh, karena surga telah dijelaskan oleh Allah sebagai tempat penuh kenikmatan. Seharusnya, ketika seseorang mendengar hal ini, ia akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Namun kenyataannya, ada sebagian yang malah membenci dan menjauh darinya, sehingga Allah menggiring mereka ke surga dengan cara demikian. Bismillah, Kalam Hikmah 189. Allah mewajibkanmu mengabdi kepadanya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu, kecuali ada balasan masuk surganya. Penjelasan keterangan syarah. Pada dasarnya, Allah tidak memerlukan manfaat apapun dari makhluknya. Ketika Allah memerintahkan atau melarang sesuatu, semuanya bertujuan untuk kebaikan hambanya, dan mencegah kemudaratan yang dapat menimpa mereka. Allah menetapkan kewajiban kepada manusia berupa ketaatan kepadanya, dan setiap kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, pasti mengandung balasan berupa kenikmatan masuk ke dalam surganya. Sebagian ulama bijak berkata, bahwa di dalam ketaatan terdapat tingkatan-tingkatan, dan derajat yang beragam, sedangkan meninggalkan ketaatan akan berujung pada dosa besar, dan ancaman neraka. Ulama lain menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, hamba yang taat kepada Allah sebagai bentuk penghambaan, rasa syukur, menjalankan perintah, serta memenuhi hak sebagai seorang hamba. Kedua, mereka yang taat karena mengagungkan keagungan Allah yang mewajibkan. Ketiga, hamba yang taat akibat takut akan siksa neraka, dan berharap balasan berupa surga. Jika bukan karena 2 alasan ini, mereka mungkin tidak akan beribadah. Meskipun semua golongan tersebut baik di sisi Allah, perbedaan di antara mereka sangat besar. Syekh Ibnu Ajibah memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, manusia terbagi menjadi 2 golongan utama. Golongan pertama adalah mereka yang beribadah karena tuntutan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Golongan kedua adalah hamba yang taat karena mengagungkan keagungan Allah, yang menetapkan kewajiban tersebut. Mereka yang disebut ahlu hijab, melaksanakan ketaatan karena rasa takut terhadap neraka dan harapan akan surga. Sementara itu, ahlul iman melaksanakan ketaatan semata-mata atas dasar cinta kepada Allah dan rasa syukur yang mendalam. Golongan kedua ini merupakan tingkatan yang mulia, yang menjadi makom para nabi dan wali pilihan. Bismillah, Kalam Hikmah 190. Barang siapa yang merasa heran kalau Allah sampai menyelamatkannya dari pengaruh buruk syahwatnya, atau mengentaskannya dari jerat kelalaian, maka berarti ia telah menganggap lemah kekuasaan Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penjelasan keterangan syarah. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Allah tidak dapat dilumpuhkan oleh makhluk manapun. Allah selalu memenangkan setiap urusannya, dan hati para hambanya berada dalam genggamannya. Allah berkuasa untuk melakukan apapun, sesuai dengan kehendaknya. Jika seseorang tenggelam dalam kelalaian dan terjebak dalam lautan syahwat yang buruk, janganlah heran apabila Allah menyelamatkan hamba tersebut dari kelalaiannya, serta melepaskannya dari berbagai nafsu yang bejat. Semua itu dilakukan untuk menjaga keimanan sang hamba agar tidak rusak. Bagaimana mungkin kita merasa heran atas hal ini, padahal Tuhan telah berfirman, dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat tersebut, kita termasuk dalam segala sesuatu yang dimaksud. Allah juga berfirman kepada mereka yang berdosa, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul juga bersabda, jika kalian semua melakukan dosa hingga setinggi langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Renungkan kisah orang-orang yang sebelumnya lalai dan durhaka, lalu mereka disadarkan hingga menjadi ahli ibadah.
Contohnya adalah Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Abu Yazid, dan ulama-ulama lainnya. Pada awalnya mereka mungkin hanya seorang pencuri biasa, tetapi akhirnya menjadi orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisinya. Imam Qusyairi juga mengisahkan perjalanan orang-orang seperti itu dalam awal kitabnya, sebagai penyemangat bagi para pendosa yang ingin bertaubat. Ingatlah kisah seorang lelaki yang pernah membunuh 99 orang. Ia bertanya kepada seorang rahib tentang taubat, namun sang rahib mengatakan bahwa tidak ada jalan bagi dirinya untuk bertaubat. Mendengar jawaban tersebut, lelaki itu membunuh sang rahib sehingga genaplah 100 orang yang ia bunuh. Setelah itu, dia bertanya kepada seorang alim yang menunjukkan jalan taubat kepadanya, serta mengarahkan dirinya untuk pergi ke sebuah desa yang dihuni oleh orang-orang yang menyembah Allah. Dalam perjalanan menuju desa tersebut, lelaki itu wafat. Singkatnya, jasadnya diambil oleh malaikat pencatat amal kebaikan, seperti dijelaskan dalam hadits panjang dari Bukhari. Kadang Allah membiarkan seseorang terperosok dalam lingkaran syahwat buruk, dan membiarkannya terkunci dalam penjara kelalaian. Namun kemudian, Allah menganugerahkan taubat kepada orang tersebut, hingga ia tersadar dari keterpurukannya. Tujuannya adalah agar sang hamba menyadari besarnya anugerah yang telah Allah berikan kepadanya, seperti disebutkan dalam hikmah lainnya oleh penulis Muslim terkemuka. Bismillah, Kalam Hikmah ke-191. Kadang kegelapan mendatangimu, karena Allah hendak menyadarkanmu atas besarnya nikmat yang telah Dia berikan kepadamu. Penjelasan keterangan syarah. Mendapatkan sesuatu setelah berusaha mencapainya, seringkali terasa jauh lebih nikmat daripada menerima pemberian tanpa perjuangan. Cinta yang hadir setelah perjuangan akan terasa lebih manis, dibanding cinta yang datang tanpa usaha apapun. Kelembutan yang muncul setelah menghadapi sifat keras seseorang pun lebih indah, daripada kelembutan yang tidak melalui ujian sebelumnya. Demikian juga dengan mengekang nafsu dari kebiasaan buruknya, proses itu tentu lebih sulit dibandingkan mengendalikan nafsu yang telah dibatasi sebelumnya, sehingga pahala yang diperoleh pun sebanding dengan tingkat pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Kadangkala, Allah memberikan ujian kepada hambanya dalam bentuk cinta dunia, godaan nafsu, atau bisikan syaitan. Namun, pada waktunya Allah membebaskannya dari ujian tersebut, agar sang hamba mampu menyadari betapa besar karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Dengan kesadaran itu, rasa syukur dan kecintaan kepada Sang Pencipta pun semakin bertambah. Allah juga menjadikan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, agar setelah memasukinya, seorang hamba bisa memahami sepenuhnya betapa besar kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Begitu pula surga bagi para arifin, yang dikelilingi oleh berbagai hal yang bertentangan dengan keinginan nafsu, sehingga mereka semakin memahami rahasia ilahi, atau sirri, yang telah diungkapkan kepada mereka dan mengetahui segala kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah. Bismillah, Kalam Hikmah ke-192. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya, maka ia akan mengetahuinya tatkala sudah terlepas dari dirinya. Penjelasan keterangan syarah. Hikmah yang disampaikan oleh penulis adalah pelajaran mendalam yang telah teruji kebenarannya. Dalam kehidupan, seorang hamba terkadang mendapatkan nikmat bertubi-tubi, baik kesehatan maupun kebahagiaan, hingga ia lupa untuk memahami kadarnya, dan tak menghargai anugerah tersebut dengan sepenuh hati. Ketika nikmat itu akhirnya diambil darinya, dan diganti dengan cobaan atau rasa sakit, barulah ia mengerti betapa berharganya nikmat dan kesehatan yang sebelumnya dianugerahkan. Begitu juga dengan keadaan seorang hamba yang mampu menghadirkan hati, berpikir, dan berzikir saat beribadah, namun lalai untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Ketika kelalaian menyelimuti dirinya seperti kegelapan, ia pun mulai menyadari kadar nikmat yang sebelumnya dirasakan. Saat kesadaran muncul, dan hamba tersebut berusaha keras untuk kembali mendekat kepada Allah, maka Allah akan memulihkan kondisi yang sebelumnya diambil darinya. Diceritakan bahwa Allah pernah berfirman kepada Jibril, meminta agar rasa manisnya cinta dihapus dari hati seorang hambanya. Allah ingin mengujinya, dan Jibril pun melaksanakan perintah itu. Setelah rasa cinta dihapus, hamba tersebut berusaha sepenuh hati untuk mengembalikan rasa cinta itu dengan kehusyukan dan derayan air mata.
Saat usahanya mencapai puncaknya, Allah kemudian berfirman kepada Jibril untuk mengembalikan rasa manisnya cinta kepada hamba tersebut, karena ia terbukti mencintai Allah dengan sepenuh jiwa. Sebaliknya, jika seorang hamba tidak berusaha mengembalikan rasa cinta yang telah dihapus darinya, maka rasa cinta itu akan hilang selamanya. Memahami kadar nikmat dapat dilakukan dengan bertafakur. Tafakur adalah merenungi diri sendiri, memikirkan keberadaan sebelum terwujud di dunia, memikirkan keadaan saat miskin jika kini berada dalam kekayaan, merenungi rasa sakit yang pernah dialami ketika kini menikmati kesehatan, memikirkan maksiat yang pernah dilakukan jika kini menjadi orang taat, merefleksikan kelalaian masa lalu jika sekarang telah menjadi ahli zikir, serta memikirkan kebodohan yang pernah ada, jika kini telah menjadi alim. Semua itu mengajarkan bahwa setiap nikmat dapat dipahami dengan membandingkannya dengan kondisi sebaliknya di masa lalu. Setelah menyadari betapa besar nikmat yang diberikan, hendaknya seseorang senantiasa bersyukur kepada Allah tanpa putus. Sementara itu, orang yang enggan untuk merenungi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tidak akan memahami kadar nikmat tersebut hingga lalai bersyukur. Akibatnya, nikmat itu bisa saja diambil darinya tanpa ia sadari. Sebagian ulama berpendapat bahwa syukur kepada Allah bisa dilakukan melalui 3 cara. Syukur dengan lisan adalah mengakui nikmatnya dengan tunduk kepadanya. Syukur dengan anggota tubuh adalah menunjukkan penghambaan kepadanya melalui amal ibadah yang ikhlas, dan syukur dengan hati adalah dengan menyadari semua anugerahnya, serta menjaga pemberian tersebut sebaik-baiknya. Bismillah, Kalam Hikmah ke-193. Janganlah datangnya nikmat malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Sebab, itu bisa merendahkan kedudukanmu. Penjelasan keterangan syarah. Terkadang manusia merenungkan kondisi dirinya dan berbagai kenikmatan yang ada dalam hidupnya. Dari perenungan itu, ia akan menyadari bahwa dirinya tengah tenggelam dalam limpahan kenikmatan, baik fisik maupun batin. Manusia berpikir tentang karunia penglihatan, pendengaran, penciuman, lidah, kemampuan berbicara, akal, kekuatan tangan dan kaki, kesehatan, keselamatan, kecukupan kebutuhan, kehadiran pasangan, anak-anak, kemampuan untuk taat kepada Tuhan, pengetahuan, hidayah masuk agama Islam, iman, dan banyak lagi nikmat lainnya. Ketika seorang hamba memahami bahwa kehidupannya syarat dengan kenikmatan, ia seharusnya tidak bingung dalam memenuhi kewajiban bersyukur. Mengakui bahwa seluruh nikmat tersebut berasal dari Allah tanpa perantara, adalah wujud syukur yang sesungguhnya. Ungkapan sederhana seperti Alhamdulillahirabbil alamin sudah mencukupi sebagai bentuk rasa syukur melalui lisan. Pernahkah kita berpikir bahwa surga adalah kenikmatan terbesar? Para penghuninya pun terus memanjatkan syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana firman Allah, dan penutup doa mereka adalah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Daud alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, Ya Allah, bagaimana aku dapat bersyukur kepadamu sementara aku tidak mampu bersyukur atas satu nikmat pun dari sekian banyak nikmat-Mu? Bahkan kemampuan untuk bersyukur sendiri adalah nikmat darimu. Allah menjawab, ketika engkau menyadari bahwa semua nikmat berasal dariku, maka engkau telah bersyukur, dan aku reda atas hal itu. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Daud kembali bertanya, Ya Allah, bahkan tidak ada satu helai rambut pun milik anak Adam, kecuali di bawah dan di atasnya terdapat kenikmatan. Lantas bagaimana mereka dapat mensyukurinya? Allah memberikan wahyu kepadanya, Wahai Daud, aku telah memberikan nikmat yang besar, dan aku rela menerima syukur yang sedikit. Syukur atas segala nikmat adalah dengan menyadari bahwa semua yang ada padamu berasal dariku. Diceritakan pula bahwa seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya, Wahai Umar, kami berada di wilayah yang penuh dengan kenikmatan. Aku merasa tidak mampu untuk mensyukuri semuanya. Umar membalas surat itu dengan berkata, Aku yakin engkau lebih memahami Tuhanmu dibandingkan apa yang aku duga. Sungguh Allah tidak memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut memujinya atas nikmat itu, kecuali pujian tersebut lebih utama daripada nikmat yang diberikan.
Engkau akan menemukan kebenaran ini dalam kitab Allah. Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang yang bertakwa pun dibawa masuk ke dalam surga secara berombongan. Hingga mereka menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Maka apakah ada nikmat yang lebih besar daripada menjadi penghuni surga? Bismillah, Kalam Hikmah 194. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kalbu, adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Penjelasan keterangan syarah. Manisnya hawa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hawa nafsu, yaitu keinginan jasmaniah yang berasal dari hati. Hawa nafsu meliputi kebutuhan-kebutuhan fisik seperti menikmati makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pernikahan, serta tempat tinggal. Yang kedua adalah hawa kolbi, yaitu keinginan rohani yang mencakup ambisi terhadap kedudukan, kemuliaan, pujian, keistimewaan, karomah, dan hal-hal serupa lainnya. Untuk mengatasi hawa kolbi yang telah menjadi sifat atau karakter seseorang, prosesnya sangat sulit. Penyakit ini bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan oleh para dokter. Satu-satunya obatnya adalah bantuan Allah semata, baik melalui perantara maupun langsung. Hal ini akan dijelaskan secara lebih mendalam oleh Musyonif dalam hikmah selanjutnya. Bismillah, Kalam Hikmah 195. Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat dari hati, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan, atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Penjelasan keterangan syarah. Syahwat yang telah berakar di dalam hati memang sangat sulit untuk disembuhkan. Tidak mudah menghilangkannya kecuali dengan warid kohrin jalalin, atau jamalin. Warid jalaliun adalah rasa takut yang mengguncangkan hati, sementara warid jamaliun adalah rasa rindu kepada Allah yang menimbulkan kegelisahan. Karena begitu rumitnya penyakit ini diatasi, besar penghalang bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah, terutama bagi para ulama dan az-zuhad. Penyakit syahwat ini bersifat halus dan samar, sering tak terdeteksi sebab pelakunya dibiarkan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Mereka merasa berada di jalan yang benar, padahal sebenarnya tidak. Mereka mengira telah berbuat baik, tetapi kenyataannya sebaliknya. Allah tidak menjadikan mereka berada dalam golongan orang-orang khusus. Mereka tetap berada di kalangan orang awam. Kekeliruan ulama dalam hal ini jelas terlihat, karena mereka meyakini bahwa tidak ada makom yang lebih tinggi dari ilmu mereka. Sebagian ulama bahkan berpendapat, bahwa makom ihsan adalah makom ulama yang mengamalkan syariat Alkitab dan Al-Hadis, dan tidak ada makom lebih tinggi dari itu. Namun, bagaimana mungkin syahwat terlepas dari hati mereka, apabila pandangan semacam ini masih mengakar kuat? Hanya dengan pertolongan Allah penyakit tersebut dapat disembuhkan. Di sisi lain, para al-ubad dan az-zuhad juga mengatakan, bahwa apa yang mereka lakukan adalah batas tertinggi, dari cinta dan ketaatan kepada Allah. Bila mereka memperoleh karomah lahiriah, semakin tebal pula hijab dan penghalang antara mereka dan Allah, karena muncul rasa lebih baik dibandingkan golongan yang lain. Ironisnya, orang-orang awam dan mereka yang lalai, justru lebih dekat dengan pertolongan Tuhan. Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang bodoh. Makna bodoh di sini merujuk pada orang yang tidak terjerumus dalam perilaku buruk, serta memiliki hati yang bersih dari sifat tercela. Hal ini menunjukkan bahwa syahwat al-qalbiyah adalah penyakit yang jauh lebih sulit disembuhkan dibandingkan syahwat jasmaniyah. Contohnya adalah kisah Nabi Adam dengan syaitan. Syahwat Nabi Adam berpusat pada perutnya, tetapi ia mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengatasinya. Sementara, syahwat syaitan berakar di hatinya sehingga ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya," yang akhirnya menjerumuskannya, hingga terusir dari rahmat Allah hingga hari kiamat. Lebih lanjut, rasa takut pun memiliki dua kategori, takut bagi orang awam dan takut bagi orang-orang khusus. Rasa takut orang awam berasal dari kekhawatiran terhadap siksa dan azab Allah. Sedangkan, rasa takut orang-orang khusus berakar pada rasa takut akan terputusnya hubungan,
atau terhalangnya diri mereka dari Allah. Begitu pula dengan cinta, yang terbagi menjadi dua jenis, cinta orang awam dan cinta orang khusus. Cinta orang awam berorientasi pada kenikmatan jasmani, seperti ingin menikmati surga dengan segala isinya. Sebaliknya, cinta orang khusus adalah kenikmatan ruhani, yaitu kesempatan untuk melihat Allah di surga. Cinta orang awam muncul dari firman Allah. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tempat tinggal yang indah di surga Adnin. Sedangkan, cinta orang khusus lahir dari firman Allah, dan keridaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Jika rasa takut dan rasa cinta telah terpahat di dalam hati, maka segala penyakit dan kotoran hati akan tercerahkan. Semua amal perbuatan seseorang akan menjadi ikhlas hanya untuk Allah semata, sebagaimana dijelaskan oleh Musyonif dalam hikmah selanjutnya. Bismillah, kalam hikmah ke-196. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak diperdulikan olehnya. Penjelasan keterangan syarah. Amal yang tidak sepenuhnya murni, adalah amal yang masih dicampuri oleh nafsu, baik untuk mencari keuntungan duniawi maupun akhirat. Sementara hati yang tidak sepenuhnya tulus, adalah hati yang masih menyimpan cinta kepada selain Allah. Amal yang bercampur dengan hal-hal semacam itu, tidak akan diterima. Allah berfirman bahwa Dia tidak membutuhkan sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukannya dengan pihak lain, maka Allah akan meninggalkannya beserta sekutunya. Hati yang masih terpaut pada selainnya, dan bercampur dengan hawa nafsu, sesungguhnya tidak layak untuk ditampilkan kepadanya. Namun, barang siapa yang menjaga amalnya dengan penuh keikhlasan, maka ia berhak diterima dan digolongkan sebagai orang-orang pilihan di sisinya. Amal yang kurang tulus biasanya berasal dari 3 penyakit, yaitu riya, ujub, dan mencari imbalan. Pertama, sifat riya termasuk ke dalam syirik kecil, karena amal dilakukan dengan tujuan pamer kepada orang lain. Kemudian sifat ujub, yaitu memandang baiknya amal dari usaha pribadi sambil meremehkan orang lain. Terakhir adalah motivasi beramal yang hanya dilandasi oleh harapan mendapatkan pahala semata. Amal yang masih diwarnai oleh satu atau lebih dari ketiga penyakit tersebut, tidak akan diterima sebagaimana amal orang-orang khusus. Demikian pula hati yang tidak ikhlas, seringkali disebabkan oleh 3 penyakit utama, cinta terhadap dunia, cinta kepada kenikmatan hususiyah, dan cinta pada kenikmatan akhirat semata. Penyakit-penyakit ini mengurangi keikhlasan seseorang, dan menurunkan derajat tauhid dari orang-orang pilihan. Bismillah, kalam hikmah ke-197. Ada cahaya yang hanya diizinkan Allah untuk sampai ke hati, dan ada pula cahaya yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam hati. Penjelasan keterangan syarah. Nur yang diizinkan masuk ke dalam hati adalah nur iman dan nur ihsan, yang masing-masing memiliki peran dan sasaran khusus bagi hamba yang menerimanya. Nur iman diberikan kepada para ahli dalil, karena hati mereka masih dipenuhi oleh berbagai urusan duniawi, sehingga belum sepenuhnya bersih dan kosong. Bila nur ini hadir, ia hanya sampai di luar hati, terhalang oleh bayangan dunia yang memenuhi relung jiwa. Dengan demikian, nur iman berhenti di permukaan tanpa menyentuh inti hati. Sebaliknya, nur ihsan adalah cahaya yang diperuntukkan bagi hamba-hamba yang telah mencapai tingkat makrifat kepada Allah. Nur ini masuk ke dalam hati mereka yang telah bersih dari segala urusan selain Allah. Ketika nur ihsan hadir, ia langsung merasuki relung hati tanpa hambatan, sebab hati tersebut telah sepenuhnya berorientasi kepadanya. Ada tanda-tanda yang dapat membedakan apakah sebuah nur berada di luar atau di dalam hati. Pemilik nur yang hanya menyentuh permukaan hati terlihat sesekali terbelah antara dunia dan akhirat. Kadang ia sibuk memenuhi keinginan nafsunya, namun di lain waktu ia mengingat Allah. Sikapnya bergantian, menjadi penanda bahwa nur tersebut belum sepenuhnya masuk ke dalam hati. Sebaliknya, pemilik nur yang telah masuk ke relung hati tidak lagi terpengaruh oleh dunia maupun akhirat. Ia hanya terlihat bersama Tuhannya, dan tidak menyibukkan diri dengan urusan selain Allah.
dunia dan akhirat kehilangan daya tarik baginya, karena ia telah sepenuhnya melebur kepadanya tanpa sisa. Sebagian ulama menyatakan bahwa ketika iman hanya berada di luar hati, seorang hamba cenderung mencintai dunia dan akhirat secara bergantian. Ia mungkin sesekali sibuk dengan urusannya sendiri, kemudian kembali kepada aktivitas ibadah dan kedekatannya kepada Allah. Namun, kadar kebencian seseorang terhadap dunia dan nafsu tergantung pada sejauh mana nur iman telah masuk ke dalam hatinya. Hadis Nabi Muhammad menguatkan pernyataan ini. Ketika nur masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang. Beliau menjelaskan bahwa tanda-tanda hati yang telah mendapatkan nur adalah menjauhi dunia, memilih akhirat, mempersiapkan bekal menuju alam kubur, dan bersiap-siap menghadapi hari kebangkitan. Adapun nur yang diizinkan masuk ke hati, bersifat umum bagi seluruh orang mukmin. Sebagaimana Abil Hasan pernah berkata, jika dibukakan bagimu cahaya orang-orang mukmin yang durhaka, maka nur itu akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Namun, nur yang benar-benar masuk ke dalam hati adalah khusus bagi kekasih Allah, yang telah membersihkan hatinya dari keterikatan dunia beserta isinya. Sedangkan mereka yang hatinya masih dibelenggu oleh bayangan dunia tidak dapat berharap memperoleh cahaya ini, hingga mampu membersihkan hati mereka sepenuhnya. Kelanjutan hikmah ini akan dijelaskan oleh Musyonif dalam bab selanjutnya, untuk memberikan gambaran lebih rinci tentang proses tersebut. Bismillah, Kalam Hikmah ke-188. Banyak sekali cahaya-cahaya mendatangimu, namun engkau menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka, cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Penjelasan keterangan syarah. Sebenarnya, begitu banyak cahaya yang mendatangi seorang hamba. Namun, cahaya tersebut seringkali tidak menemukan tempat untuk menetap di hati hamba tersebut. Hal ini terjadi karena hatinya dipenuhi bayangan dunia berupa harta, anak, dan segala hal lainnya. Akibatnya, cahaya itu pun kembali ke asalnya. Adapun penyebab masuknya cahaya ke dalam hati, adalah melepaskan diri dari bayangan dunia beserta seluruh isinya, sebagaimana dijelaskan oleh penulis dalam hikmah yang akan dibahas selanjutnya. Bismillah, Kalam Hikmah ke-189. Kosongkanlah hatimu dari selain Allah, agar hati itu dipenuhi dengan ilmu marifat dan berbagai rahasia. Penjelasan keterangan syarah. Jika seorang hamba ingin agar cahaya ilahi masuk ke dalam hatinya, langkah pertama yang harus diambil adalah mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Mengosongkan hati dari selainnya, berarti melepaskan diri dari jerat dunia, baik itu sesuatu yang terlihat maupun hal-hal yang tidak kasat mata, seperti cinta eksklusif atau berbagai hasrat yang berasal dari nafsu. Ketika hati seorang hamba telah benar-benar meninggalkan ikatan dunia secara total, tanpa menyisakan apapun kecuali cinta kepada Tuhannya, maka hatinya akan dipenuhi dengan cahaya ma'arif. Cahaya inilah yang membuka hijab dalam diri dan melenyapkan kegelapan lahiriah. Lebih dari itu, hatinya juga akan dipenuhi dengan rahasia-rahasia ilahiyah, atau asrar ilahi. Asrar ilahi memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan ma'arif. Ma'arif adalah cahaya malakut, sedangkan asrar adalah cahaya jabarut. Bagi seorang asalik asairin, atau penempuh jalan spiritual, yang diberi anugerah cahaya malakut, ia akan melihat segala sesuatu dalam bentuk nur. Namun, meskipun telah mencapai tahap tersebut, ia tetap membutuhkan cahaya jabarut untuk melanjutkan perjalanannya menuju tingkatan al-arif. Ketergantungan seorang asalik asairin terhadap nur, cahaya, ini dapat dianalogikan seperti kebutuhan seseorang yang membaca Al-Quran terhadap tulisan. Pada awalnya, ia membutuhkan tulisan untuk memahami lafaz dan maknanya. Tetapi setelah hafal dan benar-benar menguasai, dia tidak lagi memerlukan tulisan sebagai alat bantu. Hal yang sama berlaku bagi asalik asairin. Awalnya, ia memperoleh nur ma'arif sebagai pembimbing, namun seiring perjalanan spiritualnya yang terus berlanjut, ia akan sepenuhnya memahami makna tersebut, dan kemudian tidak lagi bergantung pada nur malakut, karena telah tercukupkan dengan nur jabarut. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang ingin mencapai kedudukan tinggi ini, sucikanlah hatimu dari segala bayangan dunia. Semakin besar upaya untuk membersihkan hati,
semakin terang hati itu bersinar. Banyak para asalik asairin memilih untuk tidak menikah dan meninggalkan berbagai keterikatan dunia sebagai bentuk keseriusan dalam perjalanan mereka. Namun, jika perjalanan seorang murid sudah begitu panjang, tetapi ia belum juga memperoleh nur atau asrar, hendaknya ia tidak berprasangka buruk bahwa Allah lambat memberikannya. Allah adalah Zat yang Maha Pemurah dan selalu memberi dengan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan oleh Musyonif dalam hikmah berikutnya. Bismillah, kalam hikmah ke-200. Jangan merasa karunia Allah lambat datang kepadamu, akan tetapi tengoklah diri engkau yang lambat menghadap padanya. Penjelasan keterangan syarah. Allah adalah Zat yang Maha Pemberi, Maha Pemurah, Maha Dermawan, dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadanya sejengkal, Allah akan mendekatkan diri sehasta. Jika hamba tersebut mendekati satu hasta, Allah akan mendekatinya sedepa. Bahkan jika ia berjalan menujunya, Allah akan mendatanginya dengan berlari. Namun, bila seseorang telah mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus, tetapi belum merasakan pembukaan rahmat atau pertolongan, jangan sesekali merasa Allah lambat dalam memberikannya. Lebih baik memeriksa kembali dirinya sendiri. Mungkin ia tidak sepenuhnya menghadap kepadanya dengan hati yang bersih dan penuh kesungguhan. Apabila ia menghilangkan segala bayangan selain Allah dan tulus sepenuhnya, maka cahaya di hatinya pasti akan bersinar terang. Jika hatinya benar-benar bebas dari kelalaian terhadapnya, ia akan berhak meraih kedekatan dan kehadiran ilahi. Sebuah kisah inspiratif juga diceritakan oleh Zunnun al-Mishri. Suatu hari beliau melihat seorang lelaki yang hendak membeli rumah. Ketika lelaki tersebut bersiap menulis perjanjian jual-beli, Zunnun memberi nasihat kepadanya. Beliau berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau menerima nasihatku, aku akan menyampaikannya." Lelaki itu menjawab, "Baiklah, katakanlah wahai tuanku." Zunnun pun berkata, "Jangan membeli rumah yang fana, sementara engkau meninggalkan rumah yang kekal." Lelaki itu bertanya, "Siapakah yang bisa menjual rumah seperti itu padaku?" Zunnun menjawab, "Mengapa engkau tidak membeli dari Allah sebuah rumah bernama Darussalam, tempat engkau bertetangga dengan para penghuni surga dan meraih keamanan? Di sana ada kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia." Beliau kemudian menjelaskan bahwa rumah tersebut memiliki 4 batas. Batas pertama dihuni oleh orang-orang yang takut, al-Khaifin. Batas kedua dihuni oleh orang-orang yang mengenal Allah, al-Arifin. Batas ketiga dihuni oleh orang-orang yang kokoh dalam keimanan, al-Muttaqin. Dan batas keempat dihuni oleh para pecinta Allah, Riyadul Muhibbin. Atap rumah tersebut adalah Arsyur Rahman, pintunya Babul Ridwan, dan pada pintunya terukir tulisan Azaliyah. Zunnun menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa rumah itu dijual langsung oleh Allah yang Maha Pemberi, Al-Mulk Al-Wah. Mendengar nasihat tersebut, lelaki tadi pun berkata, "Baiklah, aku akan membelinya," lalu mensedekahkan seluruh hartanya sebagai bentuk pengorbanan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang benar-benar menghadap kepada Allah adalah mereka yang tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal selain ketaatan kepadanya. Semangat seperti ini tercermin dalam hikmah-hikmah para ulama. Demikianlah kalam hikmah yang dapat kami sampaikan kali ini. Jika Allah izin, kita akan melanjutkan kalam hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Terima kasih.